Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Riyadi Masjid Fadilah dari KTN 6B dengan NIM 1062124. Di sini akan membawakan materi dari kelompok 5 yaitu persidangan. Persidangan merupakan pertemuan formal di mana individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus atau isu tertentu berkumpul, mempresentasikan argumen, menyampaikan bukti, dan mencapai keputusan yang sah. Persidangan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam sistem peradilan, politik, bisnis, organisasi, dan lingkungan akademis. Dalam konteks hukum, persidangan yaitu tahap penting dalam proses pengambilan keputusan hukum. Ini adalah tempat di mana pihak-pihak yang bersengketa seperti penggugat dan tergugat menghadapkan argumen mereka di hadapan hakim atau juri yang netral. Di sini bukti-bukti disajikan, kesaksian diberikan, dan hukum diterapkan untuk memutuskan hasil dari kasus tersebut. Persidangan juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan dan menyelesaikan konflik secara adil. Adapun tahapan-tahapan dalam persidangan yaitu pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana yang tahap penuntutan. Dokumen yang merumuskan tindak pidana yang didakwaan. Pasal 14 huruf D KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Dan ada proses hakim ketua sidang meminta terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa membacakan surat dakwaan bisa berdiri atau duduk dan dapat bergantian dengan rekannya. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia memahami dakwaan tersebut. Jika tidak, jaksa wajib memberikan penjelasan. Kemudian ada eksepsi dari terdakwa. Eksepsi, tangkisan keberatan atau sanggahan mengenai keabsahan formal gugatan bukan pokok perkara. Kemudian prosesnya, hakim menanyakan apakah terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi. Eksepsi dapat diliputi keberatan tentang kompetensi pengadilan, keabsahan dakwaan, atau pembatalan dakwaan. Proses tanggapan melibatkan penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum. Pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang fakta terkait perkara pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dan putusan MK nomor 69/PUU nomor 8 tahun 2010. Prosesnya, pemeriksaan dilakukan oleh pengacara kedua belah pihak. Jenis pemeriksaan langsung oleh pihak yang memanggil saksi. Pemeriksaan silang yaitu oleh pihak lawan untuk menguji keterangan saksi. Tuntutan tindak pidana. Surat tuntutan berisi pembuktian dakwaan berdasarkan alat bukti di persidangan dan kesimpulan tentang kesalahan terdakwa. Prosesnya, surat tuntutan diajukan setelah pemeriksaan saksi ahli dan terdakwa selesai. Penuntut umum menuntut berdasarkan bukti yang cukup. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan. Kemudian ada musyawarah hakim, yaitu proses acara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan, dilakukan dalam sidang tertutup. Sifat tertutup, hanya hakim yang mengetahui hasil musyawarah. Kemudian putusan hakim, hasil musyawarah yang terkait yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwaan
dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Kemudian jenis putusan hakim ada putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, putusan perdamaian, pemidanaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.